Halo Foodpreneur di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di acara Foodies on Sharing. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Foodies on Sharing adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing, didedikasikan bagi kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Nah, malam ini saya akan coba undang sebenarnya teman lama sih ya, tapi bisnisnya menarik. Karena teman-teman dari mana aja mungkin bisa dadah-dadah, bisa kasih tahu dari negara mana aja, dari kota mana aja. Halo Dika. Halo Ci, udah lama gak Halo, ketemu ya? halo. Loh, jangan Halo, dihalangin dong. Nah, gimana? ya. Udah aman? Aman? Aman aman, koneksi aman. Aman. Koneksi aman. Gimana nih? Apa kabar martabak mertua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya kamu juga makin bahagia ya kelihatannya. Udah lama Naik, nggak ketemu ih. ini semua di Halo, pipi. halo. Putus-putus Abang, ih suaranya ih. Coba diulang lagi, diulang. Halo, halo. gimana? Halo. Suaranya Halo, putus-putus. Suaranya agak putus-putus, Dik. Halo, halo. halo, Yes, udah. Kayaknya udah halo, cukup. Sudah. Sudah, udah. sudah, sudah. Hai, bagaimana Dik? Apa kabar? Mau tahu juga sebenarnya kan kita baru masuk fase AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Gimana tuh? Ya sebenarnya kalau untuk si martabak mertua lebih ke higienisannya sih, sama nanti packagingnya tuh pakai seal, terus udah gitu ada beberapa protokol yang emang kita udah disiapkan, kayak ojol harus cuci tangan dulu dan segala macam, campaign-campaign gitunya Hmm. sebenarnya udah ada di tiap outlet, paling kayak gitu untuk mengatasinya. Cuman kalau Hmm. untuk si martabak sendiri mungkin produknya banyaknya di delivery ya, bukan dine in, jadi Iya, iya, iya. aman-aman aja gitu Oh, untuk jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya kemarin si PSBB kemarin ya? kita juga sebenarnya kayak analisis kecil-kecilan kenapa ya apa namanya produk kita bisa lumayan stabil gitu. Mungkin dari si WFH ini orang-orang pada ngumpul di rumah, yang cocok sih Malah makin makanan. laris. Iya. Iya ya, jadi malah makin laris ya. Ya, untuk bulan lalu alhamdulillah ada peningkatan bulan lalu. Nah, sebelum nih nih ya, sebelum sebelum kita ngobrol jauh lebih panjang lebar lagi, buat teman-teman foodpreneur nih, ayo jangan lupa, aku ingetin sekali lagi ya, pada ambilnya sama bolpennya, karena sejam ke depan saya mau korek-korek sebenarnya isinya Dika, isinya Dika. Jadi ayo pada ngambil semua bolpen sama kertas atau sama buku buat catat-catat. Nah, oh ya, satu lagi, komennya sebentar lagi mau aku matiin. Jadi buat teman-teman yang mau tanya nanti sama Dika, itu bisa ketik pertanyaannya di kolom Q&A yang ada tanda tanya di bawah itu ya. Gitu. Nah, Dik, sebelum lebih jauh nih, kayaknya enakan dikenalinnya resmi langsung dari Dika aja kali ya. Maksudnya Dika ini sebenarnya siapa? Terus kan nggak semua orang kenal dulu ya. Maksudnya teman-teman foodpreneur kan pastinya ada yang belum kenal Dika lah ya gitu, sama Ya, latar belakangnya apa. Terus gimana dulu ceritanya bisa masuk ke bisnis martabak? Sok diceritain. Monggo. oke. Ya, teman-teman, nama saya Andika Putra Wicaksana. Saya tuh owner dari Martabak Mertua. Jadi, Hmm. itu sebenarnya latar belakang dari pendidikan nggak ada yang nyambung. Teknik sipil. Jadi, Iya, 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 baru sorry. Iya, 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 ya. Teknik sipil, bangunan gitu. terus. Ya, tapi dari SMA sih emang udah ada kayak misalkan jual-jualin kaos kelas dan segala macam gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, tapi berjalanan waktu, passion saya sebenarnya lebih ke kayak lebih ke kreativitas kayak gitu-gitu. Karena Hmm. dulu tuh Hmm. sebenarnya sih ke ini sih ke kayak arsitek atau desain segala macam. Nah, uh, terus deh gitu pas udah lulus apa namanya
lulus kuliah malah saya bisnis sepatu gitu. Ada sepatu Hmm. kulit, lalu gagal karena emang nggak memikirkan sesuatu halnya dulu. Terus udah gitu yang kedua tuh saya kerja di konsultan sipil akhirnya beberapa Oh, bulan, sempet ya. Hmm. tapi nggak betah dan emang bukan passion saya. Terus keluar Hmm. lagi bikin sepatunya dilanjut dan bikin clothing dan gagal juga. Akhirnya dari situ uh, lebih ke kayaknya saya nggak bisa usaha deh, udah aja saya kerja gitu. Pas Hmm. kerja itu ketemu waktu itu di perusahaan namanya Groupon, jadi itu kayak Groupon Hmm. itu Ya. awal karirnya di situ. Jadi saya Hmm. tahu itu dari sana dulu. Tahu apa? Jadi Sorry, tahu apa? F&B Oh, F&B. Ya, ya. saya kerjaannya untuk kayak keliling untuk F&B, terus gitu Hmm. kerjasama untuk resto apa mau dipromoin dan segala macam. Nah, Hmm. Hmm. itu alhamdulillahnya pas sudah resign, terus udah gitu sama Gea ada Hmm. itu ke GoFood dulu, dulu Apa-apa? ke Groupon juga. GoFood, Oh, GoFood. GoFood. Nah, Ah, ah, dan ah. itu sebenarnya lebih terbuka karena menurut saya sih kayak pengalaman di perusahaan lain yang lebih gede dan sukses tuh jadi bisa tahu gitu strategi-strategi konkretnya nanti bakal kayak Hmm. gimana. Nah, dari situ sebenarnya saya belajar keliling lagi untuk Hmm. misalkan nyari kerjasama dan segala macam. Dulu Hmm. saya ada dua namanya dua job desk. Yang pertama marketing saya pegang, yang kedua business development untuk menawar-nawari restoran. Nah, Hmm. jadi Hmm. Hmm. sekalian nawarin, sekalian keliling, sekalian ngobrol, sekalian di situ kayak mentoring gratis gitu. Terus kayak oh ini gimana sih bisa sukses gini segala macam. Dari situ Hmm. kan istilahnya kayak lebih matang untuk menjalankan sesuatu. Nah, mungkin gara-gara saya tadinya megang dua uh, divisi marketing sama business development, terus Hmm. deh gitu saya nggak megang marketing lagi nih. Hmm. Jadi development semua yang emang nge-hire merchant. Nah, Hmm. dari situ sebenarnya lebih kayak ada waktu yang bisa diluangkan karena dari job desk-nya juga makin sederhana. Coba-coba buat bisnis plan untuk si martabak ini gitu. Nah, Hmm. itu emang saya kerja sambil usaha dulu. Oh, Jadi jam 9 sampai jam 5 kerja, kan sore itu martabak bukannya jam iya, jam 4 dulu. iya, iya. Terus ke outlet sampai jam 10 gitu aja Hmm. macam gitu. Hmm. Singkatnya Hmm. kayak Ya, 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 ya. Terus maksudnya dulu kenapa sih milihnya martabak gitu? Apa karena jam bukanya bisa agak sore ke malam atau karena pertimbangan apa? nah, jadi sebenarnya dulu tuh simpel sih karena kan dulu sebelum punya istri, calon mertua saya suka dikasih misalkan pizza gitu yang suka Hmm. bapaknya nggak suka, bapaknya suka bakso, ibunya enggak. Kalau martabak suka habis terus. Nah, itu pertamanya. Yuk, Ya, martabak ya, ya. mertua lain sama ya istilahnya semua orang dan mertua juga suka gitu. Nah, terus udah Hmm. gitu kedua tuh kayak yang ada purpose yang lebih dalam lagi karena martabak tuh makanan lokal. Kenapa sih Hmm. apa nggak bisa segengsi kayak pizza misalkan kayak gitu. Hmm. 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 Maksudnya di lebih modernisasi lagi karena makanan lokal kita juga bisa diulik gitu karena Hmm. Hmm. kayak gitu ini martabak sebenarnya masih bisa diulik gitu dengan Hmm. yang uh, ya nggak terlalu tumas cuman masih cocok dan bisa naik kelas lebih kayak gitu sih kenapa Hmm. 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 martabak gitu. Hmm. Nah, terus kalau kita lihat kan martabak mertua ini dari awal hadir sampai sekarang sih kelihatannya ya itu kan dia itu kayaknya
bisnisnya itu memang dari awal tuh lebih ke low capex ya, apa outletnya itu nggak dibuat yang jreng megah gitu, tapi Iya, iya. ya maksudnya yang nggak terlalu besar gitu. Nah itu ada nggak insight-nya, Dik? Bagi-bagi dong. Maksudnya dulu kenapa kenapa milihnya dulu bisnisnya itu yang capex-nya kecil gitu, yang modalnya kecil. Ya, jadi sebenarnya yang pertama emang harus ngukur karakter bisnis kita tuh kayak gimana dulu. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya KP kecil itu sebenarnya jadi bisa lebih ngeringkas operasional dan segala macam. Nah, Hmm. kan si capex yang kecil itu saya analisis itu pertama yang emang bisa delivery, dan waktu itu emang momen-momennya uh, delivery online itu baru, ya belum ngehits tapi udah memulai gitu si trennya Ya. tuh. Hmm. Jadi sebenarnya lebih Secara ke secara anak Gojek gitu ya. lebih Yeah, bersyukur, terusin terusin. Ya 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 ya. lebih emang ya bersyukur juga karena emang ya kalau misalkan saya pribadi sih nggak ada salahnya kayak kerja atau usaha segala macam, tapi kita tuh emang punya apa ya, suatu bekal yang emang mantap gitu buat nanti kedepannya dijalanin. Nah, saya Hmm. tuh bersyukurnya kayak gitu karena saya bekerja di itu, saya tahu nih kayak misalkan nganalisis istilahnya apa nih yang istilahnya trennya nanti bakal bagus, kayak misalkan nanti bakal ada paling bagus tuh delivery online lagi naik trennya dan segala macam. Mm-mm. Nah, jadi menurut saya yang pertama sih pilih model bisnisnya dulu, yang kedua tuh istilahnya uh, lihat lihat tren gitu ya, kayak misalkan melihat peluang dulu, Hmm. misal si produknya itu bisa di delivery atau enggak, atau misalkan kalau si karakter bisnisnya itu kayak martabak kan udah tahu tuh si konsumennya, si karakternya kayak gimana, mungkin banyaknya yang take away, nggak perlu banyak-banyak kursi dan Hmm. segala. Terus begitu istilahnya kayak uh, dari si apa karakter bisnisnya tuh kayak gimana sih ini. Oh, kalau misalkan dari pengalaman saya, martabak tuh sebenarnya makanan yang jagoan lokal gitu, di mana di Hmm. sana kayak misalkan daerah Antapani punya jagoan sendiri gitu, Hmm. terus misalkan di Margahayu punya jagoan martabak sendiri. Nah, Hmm. berarti sebenarnya punya peluang juga untuk apa bersaing di lokal gitu, bisa jadi Hmm. juara tabak di lokal gitu, kayak gitu. Hmm. Kenapa bisa tidak terlalu besar gitu, karena Hmm. melihat dulu si apa spesifikasi yang bisnis yang kita mau buat gitu. Karena kalau misalkan kita tujuannya emang pengen kayak martabak tuh kayak pengen mewah megah gitu, Hmm. tapi nggak perlu juga, karena kita lihat apa namanya ke martabak lain juga jarang gitu yang ada dine in gitu, karena kita Hmm. Hmm. analisis dulu Hmm. sebelum itu pasti ya nongkrong lah ke martabak yang lain gitu beberapa jam. Paling yang dine in cuma jarang banget lah gitu. Uh, Orang mesen terus udah gitu bawa pulang, atau enggak cuman makan beberapa bawa pulang gitu. Jadi tergantung karakter namanya Hmm. si ininya gitu. Misalkan kalau karakternya kayak sabu-sabu atau yang di grill kan nggak mungkin gitu ya. Jadi Hmm. emang karakter uh, si bisnisnya kayak gimana gitu. Hmm. Jadi dari awal emang udah ngeliat duluan ya, secara modal bisnisnya itu nggak apa ya, nggak butuh, sorry, secara karakter model bisnisnya itu konsumennya itu udah pasti nggak ngumpul gitu kan di Iya sebuah benar. tempat ya gitu. Jadi memang
karena analisa, karena ngelihat kebutuhan konsumennya juga nggak butuh tempat dine in yang banyak mungkin. Jadi Iya, memang dari awal memang udah diplot kali ya sama Dika ya bahwa berarti martabak martabak ini mah emang nggak perlu tempat yang gede ya benar. gitu ya. Dan Nah, juga terus ya yang apa? dari awal juga pengen ngebuat bisnis di mana kan lagi lihat nih tren Hmm. online tuh naik dulu. Jadi gimana Ya. caranya orang tuh bisa menikmati makanan dengan ya istilahnya pakai ojek online, lebih ke ngelihat ke peluang ke depan sih. Walaupun Mhm. pas 2015 itu saya kan ya istilahnya yang jadi BD itu tuh susah gitu ngeyakinin orang bahwa ini tuh peluang gitu. Ini tuh peluang, Mhm. kenapa kan aja? Karena ini tuh istilahnya paling inovatif. Saya istilahnya sempat ditolak berapa kali gitu sama merchant karena Hmm. mereka ngerti bahwa kedepannya ini bakal jadi booming. Nah, sebenarnya yang Ya. itu dari sebelum-sebelumnya tuh itu kita harus melihat peluang ke depan gitu. Mhm. Iya ya, padahal kalau sekarang kayaknya merchant-merchant malah pada antri tuh. Kemarin banyak yang curhat Iya, soalnya. Kalau saya sekarang apa ya? Jadi kan kebetulan kalau di Foodies itu kan memang ada komunitas pebisnis kulinernya ya di grup ya Telegram tuh. Nah, jadi mereka tuh kemarin sih banyak banget tuh yang pada curhat bahwa wah, gimana ya cara daftar GoFood ya? Katanya kok aku digeletakin gini kata dia. Kasian banget loh itu. Maksudnya, it's truly loh. Maksudnya, dia sampai ngomong gitu. Aduh, gue iya digeletakin. Ngomongnya gitu. Gue bilang, aduh, kasihan amat digeletakin. Gitu. enggak dulu Justru dulu susah eh, banget ya, Dik ya. Meyakinkan orang untuk join gitu ya. target misalkan 15 merchant satu minggu gitu. Hmm, Kita udah keliling ngelihat potongan gitu kan. Ah hmm. nggak jadi nggak. Potongan apa Padahal maksudnya? potongan dari fee-nya kan ada fee-nya, Oh ada iya, fee iya, GoFood. iya, iya. Hahaha. Ya udah Iya, mental iya, dari iya. situ. Haha. Iya sih, mahal Padahal sih dulu. yang kita tawarin tuh bukan itu karena ini lebih memudahkan dan segala macam. Nah, dulu susah, sekarang mungkin orang-orang berlomba gitu. Mungkin itu yang disebut peluang yang harus dijemput kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau martabak mertua itu waktu pertama kali muncul itu sebenarnya justru udah riding the wave di awal-awal kali ya. Iya, benar. Gitu. Guiding Jadi dulu. sebenarnya ngedapetin apa ya? Lebih ke ngedapetin wave tren naik si delivery online itu ya. Iya, benar. Nah, Nah, terus Dik, ini nih, ada nggak sih strategi untuk membuat capex yang dikeluarin ya, yang dipakai, yang tereksekusi lah, yang dieksekusi bukan tereksekusi, itu bisa nggak terlalu gede banget pas awal-awal dulu buka martabak mertua. Kan maksudnya kalau kita sebagai pebisnis itu kan kadang-kadang gini loh, pas udah bikin planning sih, udah bikin budgeting sih, tapi pas waktu mau buka tuh deket-deket suka kayaknya tambah ini bagus, tambah ini bagus, tambah ujung-ujungnya jadi ya jadi gede juga. Nah itu maksudnya bisa nggak di sharing dong dulu awal-awal pas lagi mau bikin tuh gimana caranya untuk ngejagain si capexnya itu biar tetap rendah. ya pertama sih berdasarkan pengalaman yang waktu dulu aja ya. Ah, Mm-mm. Iya iya jadi iya dong. dulu Ya tuh sebenarnya gimana? KPK rendah dan segala macam mungkin gara-gara keterbatasan dana juga kali ya. Lagi kerja terus Hmm. ngumpulin ya adanya segitu. Tapi kita istilahnya pengen apa ya, pengen ngebuat sesuatu brand gitu. Kadang kalau misalkan ngebuat dagangan doang kan lebih murah daripada buat brand, karena brand tuh ada misalkan brand identitinya, box Hmm. bener dan segala macam. Nah, Oh. Mm-mm. tips-tipsnya adalah dulu kita main jadi jagoan area gitu. Kalau misalkan martabak, saya pengen jadi Hmm. jagoan di Margahayu dulu gitu, Hmm. Hmm. ngalahin segmen yang udah ada di komplek. Kita mau jadi jagoan komplek gitu. Hmm. Nah, Hmm. yang kedua karena saya tahu bahwa di nanti ke depannya tuh jarak tuh
ya apa istilahnya yang kayak lokasi strategis dan segala macam tuh di bisnis martabak tidak penting, tapi yang penting itu sekitarannya. Jadi dari jumlah penduduknya itu persebarannya berapa, terus udah gitu karakteristik penduduknya padat atau enggak kayak gitu. Nah, dari situ kan kita melihat bahwa wah ini potensial, tapi kita emang runningnya teh emang kalau dari di set di awal tuh eh, emang modal terbatas, makanya saya emang nyewa waktu itu di belakang ya istilahnya di komplek gitu ya, yang sebelahan sama ada tukang bakso ya lumayan ramai juga, tapi di set cuma 10 juta per bulan gitu. Jadi Oh, jadi saya bayarnya waktu per itu bulan ya? Per 10 bulan juta ya? per tahun. Oh, 10 kayak juta kaget gue. Kok mahal ya? 10 Ya, ya, juta ya. per Terus, tahun terus. per Terus? bulannya tuh kan emang bener-bener apa namanya kecil banget. Terus udah gitu kita juga istilahnya bahan-bahan bisa eh, apa dibeli secara second atau yang masih layak jual untuk si peralatan dapur kayak misalkan for stainless second dan segala macam, ya itu juga emang butuh gitu kalau capeknya kita terbatas. Terus Ya. udah gitu si apa namanya si yang paling penting tuh yang core-nya tuh jangan sampai dikorbankan. Misalkan kalau martabak tuh emang wajib pakai apa kompor baja gitu. Hmm. Sampai kompornya tipis itu udah Hmm. jangan mengorbankan kapek yang kecil tapi core-nya gitu. Mendingan yang Iya, benar. pentingnya dijaga tapi yang lainnya oke gitu. Supaya bisnisnya running dan menjaga kualitas, karena kan kalau makanan kualitas paling gitu sih istilahnya sehemat mungkin apa namanya tapi jangan melupakan jangan kayak diirit-irit kalau yang pentingnya gitu, kayak yang kayak tadi lo yang martabak kan itu penting banget gitu buat saya. Yang sebenarnya core-nya yang di ini, tapi yang kayak misalkan dari lokasi, terus itu dari misalnya apa dari tempat dan segala macam, buat sesederhana mungkin buat awal gitu. Tapi juga lokasi bukannya nggak penting, cuman kalau saya sih gara-gara keterbatasan dana, saya pilih lokasi yang persebaran penduduknya itu padat gitu, karena saya bahwa ini online tuh bakal nanti merajai gitu. Bentar, gue sambil nyatet untuk online. Oke, jadi sedikit gue review ya. Jadi tadi sebenarnya untuk membuat kapek yang digunakan di awal banget nggak terlalu gede, itu berarti yang pertama itu adalah kan memang harus dibikin keterbatasan dana kali ya. Maksudnya walaupun kalau dalam mungkin dalam kasusnya Dika kan emang dananya terbatas gitu, tapi mungkin buat teman-teman yang gini lah, mungkin bisa dibilang harus disiplin kali ya dalam penggunaan dananya. Jadi kalau udah dibajetin sekian ya harus dicukup-cukupin, nggak boleh ditambah-tambah, Ya, nggak boleh, ya kan harus disiplin. Atau malah kalau bisa dibikin ya pokoknya dananya cuma segitu, nggak boleh ditambah lagi gitu kali ya. iya, Gitu. Sama mungkin yang keduanya itu adalah ya fokusnya nggak usah pengen jadi merajai di semua wilayah, tapi misalnya jadi jagoan wilayah dulu. Kalau kamu ada di Margahayu, ya kuasain dulu Margahayu. Jadi fokusnya itu nggak kemana-mana gitu kan. Terus yang ketiga mungkin beli peralatannya itu yang second, nggak harus yang kualitas utama. Walaupun ya kalau ada uangnya sih oke, tapi karena kita lagi iya, ngomonginnya capex kecil, jadi beli aja yang second asal nggak ngorbanin yang core. Jadi misalnya kalau bisnisnya martabak itu kan harus pakai kompor baja, harus pakai loyang yang bagus. Nah itu yang harus dimaksimalkan kali ya. Maksudnya dari dana yang ada harus memaksimalkan di situ. Tapi misalnya kalau yang kalau yang nggak core misalnya kayak tempatnya mungkin dekorasi, nah itu mungkin pakai yang materialnya nggak terlalu mahal-mahal, it's fine gitu. Karena tuh orang juga nggak dine in.
Sama yang terakhir itu adalah pilih lokasi yang persebaran penduduknya padat karena emang udah diplot untuk online. Jadi Iya. mendingan deket-deket situ aja gitu. Nah, oke. Nah, ada lagi nih, aku mau nanya lagi nih, nyambung sebenarnya sama yang tadi. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih, maksudnya faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mulai bisnis dengan modal kecil? Tapi gitu kan, tapi gini kan, modal tuh boleh kecil ya gitu, tapi kan Iya. cita-cita harusnya pemikirannya itu akan ngejalanin bisnisnya itu suatu saat nanti akan gede, akan jadi scale up kan gitu ya gitu. Baik-baik Iya. misalnya mau mau ngegedeinnya pakai on store, maksudnya punya sendiri atau franchise. Tapi lebih ke faktor-faktor apa aja sih, Dik, menurut kamu yang penting? Jadi pertama sebenarnya lebih ke kan kalau kalau saya ngerasain gini, aduh saya udah pasan marketingin juga pasti nanti terbatas. Terus kalau misalkan ngiklan dan segala macam juga dari mana uangnya. Nah, Hmm. eh, intinya sebenarnya emang udah diplotin. Jadi dari pertama tuh kalau mau jujur tuh kita boleh dana terbatas, tapi emang harus ada plot dana istilahnya cadangan lah buat kayak marketing dan segala macam Hmm. gitu. Kalau brand-brand yang belum ada awareness itu emang kita harus mengenalkan kepada konsumen buat apa? Buat dia beli lalu jadi langganan. Kalau konsep kita sih di martabak tuh kita tuh kenapa pengen ada exposure besar-besaran supaya yang Hmm. kita dapetin apa ngumpulin pelanggan gitu. Karena kalau dari Hmm. Hmm. kita pengen ada pelanggan tetap gitu supaya nanti si grafiknya tuh bakal konsisten dan stabil gitu. Nah, gimana Hmm. caranya apa terbatas, duit terbatas, tapi kita bisa menjalankan dari maksimal. Kita Hmm. itu lebih ke core-nya tuh di produk gitu. Kita Hmm. inovasi yang emang belum ada gitu. Kita pengen istilahnya produk kita dikenal dulu sebagai Hmm. ciri kita apa nih produknya gitu ya. Hmm. Misalkan kalau dulu 2015 memang udah ada martabak di inti dan segala macam, tapi yang Hmm. peluang kenapa asinnya nggak diulik-ulik sama kita gitu. Kita Hmm. udah konsep itu sebelum menjalankan bisnis kita istilahnya kalau bisa sih boleh apa kan kalau kayak martabak juga dari zaman dulu udah ada tapi Hmm. seenggaknya value gitu harus ada sesuatu apa produk yang bisa menjadi melekat di dulu belum ada namanya martabak mozzarella. Nah, Nah, ya, ya, jadi ya, ya. itu tuh sebenarnya lebih jeli melihat peluang Hmm. dan akan jeli dari melihat produk gitu. Dari produknya aja kan martabak. Produk Hmm. apa aja sih yang sekarang lagi ngetren? Hmm. Bisa diekspor kayak gimana aja. Terus jeli melihat konsumen juga gitu. Jadi konsumen tuh waktu dulu lagi suka-sukanya apa? Dulu tuh waktu 2015 suka-sukanya fusion gitu. Kayak Hmm. misalkan sebenarnya saya terinspirasinya sama si ini pizza yang dalamnya apa ya namanya tuh pizza pokoknya kayak kon pizza gitu jadi pizza tapi dalamnya kayak bukan di Ada luarnya mozzarellanya. dari situ oh martabak kayaknya bisa sih gitu Oh. di dalamnya ada martabak pas saya coba uh, di dalam ada martabak digoreng si mozzarellanya gumpal di dalam gitu ya, dulu dulu gagal pokoknya ada orang-orang yang nyoba ini gagal nih banyak yang komplain segala macam pas gitu saya ya lihat apa iklan pizza kan Hmm. Hmm. wah iya ya, ini gimana caranya bisa kayak pizza sementara kalau saya beli oven dan segala macam apa nggak akan bisa operasionalnya berjalan lancar. Tahunya saya Hmm. searching ya jadi YouTube atau di mana ternyata dari dulu
Di Jepang tuh kalau sushi segala macam ada mesin Mhm. torch kayak gitu, cari Iya, iya, kayak iya, gitu. iya. Emang sebenarnya lebih ke kita harus kalau memahami dulu, ya banyak banyak eksplorasi dulu juga, reading Mhm. atau yang kayak baca-baca mau di YouTube atau segala macam. Terus kita berpikir gitu. Karena kalau dari reading kan kita ada dot-dotnya yang emang harus di apa ya di bisa disambungin. Kalau banyak baca pasti dot-dotnya harus disambungin. Kalau bermain di kuliner berarti emang referensinya harus kuliner semua gitu. Hmm, Thinking, mhm. dari situ harus thinking, mikir bahwa ini dot-dotnya tuh emang harus disambungin tuh di mana, jangan sampai inovasi itu inovasi yang ngawur gitu. Emang harus ada Hmm, ininya, harus ada core-nya. Dari reading thinking ya terciptalah ya innovating kalau menurut saya pribadi gitu, karena hmm, dari proses itu, karena inovasi itu bukan sekedar cuman apa dicampur apa, tapi emang harus apa matter gitu, harus emang pas pas gitu di konsumen, hmm, emang dibutuhkan atau hmm, emang lagi hmm, momen hmm. pas itu kan, emang si momen kita tuh tepat gitu, karena belum ada, dan tapi itu tuh baru nemuin kita di bulan ke-4 pas kita launching. Hmm. Jadi kita juga sebenarnya sempat kayak down juga sih. Kita udah pede nih bakal bagus gitu ya. Taunya Mhm. hanya kayak kita iklanin naik turun lagi, iklanin naik turun lagi. Ini kenapa ya? Taunya emang di daerah Marga itu di 500 meter aja ya, ada Mhm. martabak 10 ribuan all item kayak gitu-gitu. Wah, Oh. bener-bener nyiksa sih 4 bulan pertama, sampai gaji saya, ya kan saya berpartner juga sama Alan itu, Mhm. Mhm. itu partner saya. Jadi Mhm. partner saya juga selalu sabar, saya juga sabar. Nah, 6 bulan atau berapa bulan pertama, 6 bulan kalau nggak Mhm. salah minus Mhm. terus. Iya, ada Oh. minus 500 ribu. Untung saya punya gaji ya, jadi ditimpa dulu, ditimpa sambil kayak kita tuh jangan terlalu pede sama produk kita gitu, karena kita juga Hmm. emang harus seenggaknya bulan-bulan pertama terjun. Jadi emang kita tahu pelanggan kita tahu yang balik lagi, sehingga kita Mhm. tahu gitu, tanya gitu. Ini kemarin gimana? Saya juga tahu yang mozzarella apa jadi ngegumpal itu karena di dalam mozzarellanya dan digoreng itu gara-gara konsumen tuh baik banget itu Pak, bapak-bapak yang satu itu balik lagi cuman ngasih tahu, Hmm. Mas, maaf ini mah nggak cocok kalau di dalam ngegumpal. Nah Mhm. kayak gitu Mhm. istilahnya, ya istilahnya itu yang bisa dipelajarin, terus udah gitu thinking lagi sampai pas 6 bulan itu kita nemuin yang kayak torch gitu, terus udah gitu Mhm. tiba-tiba istilahnya kita ngiklan, itu langsung booming gitu, karena Mhm. itu langsung viral gitu. Jadi sebenarnya kita punya dana terbatas, tapi kalau kekuatan produk kita itu punya value, Mhm. uh, istilahnya nggak perlu banyak capek-capek biaya buat marketing, karena udah viral mah orang pasti langsung ngepost sendiri, yang punya value sendiri kan, punya keunikan sendiri kayak gitu, lebih kayak Hmm. gitu. Akan ngepost juga ya. Jadi intinya walaupun ya pokoknya produk itu memang harus bener-bener dipikirin yang bener-bener inovatif banget kali ya biar orang itu apa ya viral dengan sendirinya lah bisa dibilang Ya, kayak gitu ya. Ya, 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 ya. Nah, Dik, sebenarnya kalau menurut Dika ya, sebenarnya lebih baik punya outlet sendiri semua atau franchise sih kalau misalnya mau bikin bisnis kayak gini. tergantung produknya. Hmm. Kalau
kenapa nggak milih franchise? Oh, jadi sendiri semua ya? Sendiri dan mitra gitu. Oh, mitra. Ya, Ah, mitra. ah, ah. Mitra itu Karena kayak franchise juga bukan? Atau partner bisnis invest doang? mitra tuh kayak istilahnya dia eh, kita menjalankan bisnis bersama-sama. Nah, karena kalau kayak di luar kota nih semuanya pada mitra Mm-mm. karena kita tidak sering-sering istilahnya mengontrol untuk itu. Jadi mitra tuh sebenarnya lebih make sure bahwa Mm-mm. kita yang istilahnya ya SOP-nya sudah terjalankan. Mau dia Hmm. ya dia kan lebih gitu ya di daerahnya sendiri, misalkan di Mm-mm. Bekasi teman saya gitu ya, ya Mm-mm. meskipun dua hari sekali ke sana atau 3 hari sekali, tapi ada yang into gitu. Karena beda Mm-mm. kita tuh kita masih ada keterikatan emosional gitu. Yang Mm-mm. kecil kan sistemnya gitu. Kita Mm-mm. pertama kita bagi hasil, yang kedua kita punya job desk masing-masing gitu. Oh, Tapi tapi yang running, sorry, berarti yang running day to day-nya itu mitra ya? iya, day to day Oh, itu I see. Ya, ya. kita tuh Mhm. lebih bertanggung jawab juga dalam misalkan hal SDM gitu. Kayak misalkan Hmm. ini nih cabut nih kita sebenarnya yang Hmm. gantinya gitu. Terus udah gitu apa ya? Kayak misalkan eh, sistemnya sebenarnya kita udah kasih gitu. Dia mah cuman Hmm. lebih ke make sure bahwa ini benar-benar gitu, benar-benar baik. Hmm. Hmm. Nah, Ya, kenapa ya. kita nggak apa ya nggak cocok buat di franchise kan? Karena Hmm. menurut kita ini Ya, ya. kayak barber gitu. Hmm. SDM-nya intinya harus ahli. Karena Hmm. mungkin misalkan kalau kita ke tukang cukur, terus gitu yang belum bisa apa-apa nyukur kan nggak akan mungkin kita Ya. apa kayak misalkan Hmm. martabak kalau dicukur tuh kayak misalkan ngegaplek martabak asin gitu kan perlu Hmm. training macam terus gitu feel komposisi si misalkan bantet atau enggak dan apa permainan api terus udah gitu adonannya harus kalis dan segala macam karena kita tahu bahwa kita bermain di apa kelas mana gitu beda kalau Hmm. kita Hmm. misalkan di 25 ribuan itu kalau misalkan kayak bantet atau dan segala macam mungkin masih bisa ditolerir gitu kalau kita Hmm. Hmm. misalkan di 50 ribu ke atas pasti dari si serat martabaknya harus bagus dan tekniknya harus Hmm. benar-benar uh, kita didik gitu makanya kita emang ada apa training apa rumah training lah intinya gitu Hmm. buat pegawai baru gitu kalau misalkan ada di luar kota mau buka kita juga sebenarnya lebih memilih buat partner kita yang kenal-kenal aja sekarang gitu. Oke. Gitu. Ya, jadi Jadi mitranya itu nggak dibuka untuk umum gitu. Jadi yang kenal aja ya. kenal dulu karena bagi kita teh sebenarnya nggak penting dia punya uang berapa, tapi kita Mm-mm. cocok dulu ya karena kita mau bisnis Hmm. gitu. Hmm. Kita mau menjalankan barang walaupun sebenarnya uh, yang menjalankan yang kayak SDM dan segala macam kan dari pusat gitu. Hmm. Yang dia dia mah cuma udah sistemnya berjalan make sure bahwa ini berjalan dengan baik aja kalau ada Hmm. apa-apa kita gitu lebih Jadi ke SDM-nya dari pusat ya? iya dari pusat kita training I see. kan di pusat lalu Mm-mm. di apa dilempar ke jadi pas launching itu kayak yang udah siap aja gitu bawa satu Mm-mm. toko Iya, 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 iya. Maksudnya uh, satu outlet berarti orangnya udah ada di Bandung terus udah dipindahin gitu ya? pindahin kayak gitu Tapi itu berarti sistemnya si karyawannya itu berarti dari orang Bandung ya awalnya ya? Atau memang dicari direkrut orang-orang di sana ditaruh di Bandung dulu untuk training? taruhnya sebenarnya kita kebanyakan bukan orang Bandung sih ya Oh, I misalkan see. barber kebanyakan misalkan spesialisnya di Garut kayak gitu gitulah
Kita Mm-mm. udah udah berbagai macam spesifikasi, ternyata spesifikasi pegawai yang kita anggap bahwa kita eh, mampu untuk menghandle tuh ada gitu. Jadi ada spesifikasinya dulu nih sebelum Hmm. kerja di martabak gitu kan. Udah gitu Ah. dulu gitu kan. Karena kalau kita nggak spesifikasi dari awal, kita udah susah-susah ngajarin dia sebulan mungkin ya. Sebulan tuh Hmm. mungkin udah bisa gaplek, udah bisa apa, nuangin martabak. Tiba-tiba bulan berikutnya misalkan eh, udah cabut atau kayak gimana gitu ya. Hmm. Jadi Ya, ya. bagi apa? Bagi saya tuh franchise tuh tergantung produknya apa dulu gitu. Kalau misalkan Hmm. ya dimsum mungkin ya, saya Mm-mm. punya dapur produksi, ya udah kita franchise-nya produksi aja. Itu menurut saya lumayan cocok, lebih cocok gitu buat lebih di ini gitu. Oh, jadi apa? Mungkin karena karakter produknya itu kalau martabak itu kan dibuat di tempat mungkin ya. Jadi nggak bisa apa namanya ya. Beda dengan jenis produk yang tadi Dika maksudkan mau franchise atau apa namanya? Franchise atau punya sendiri itu lebih banyak ke jenis produknya ya. Kalau misalnya jenis produknya yang sifatnya kalau martabak itu kan sifatnya harus dibuat fresh di lokasi itu nggak bisa misalnya nggak bisa dibuat dulu di stok di frozen terus dikirim kan nggak bisa gitu. Jadi ya kan. Tapi kalau misalnya produknya mungkin kayak dimsum itu kan sebetulnya bisa dibuat dan di frozen kemudian dikirim. Itu mungkin lebih cocok kali ya untuk di franchise kali ya. Oke. Nah, Ini sih berarti sebenarnya kenapa? Sorry, apa? harus tahu karakter produk kita sendiri dulu aja gitu. Kalau mau kayak misalkan masih bingung nih, ini cocoknya di franchisein atau enggak ya? Ya emang harus tahu segala macamnya dulu gitu baru eh, bisa memutuskan. Karena takutnya misalkan kita udah gegabah langsung franchise padahal operasional kita belum siap dan emang tidak cocok gitu buat di kayak gitu kan, jadi berabai sendiri gitu. Nah, Dik, ini kan gue ngeliat juga si siapa martabak mertua itu kan kayaknya juga udah punya beberapa cabang ya. Maksudnya pasti nggak satu kan sekarang. Udah banyak. Berapa sekarang ya, by the way ya? Sekarang 17 alhamdulillah. Alah, banyak bener. Banyak loh itu 17. Nah, 17 alhamdulillah. ini kan banyak nih sekarang cabangnya gitu. Nah, apa sih tantangan utama dari sisi operasional? Pengen tahu dong. Tantangan pertama dari jadi ada stage-nya sih kalau saya rasa Hmm. stage-nya tuh pas kita udah buka 2 cabang, udah Hmm. mulai satu capeknya dari operasional, kenapa bahan baku standar beda-beda dan istilahnya Hmm. kayak pembuatan beda-beda. Pas cabang ketiga itu baru rada apa, makin ripuh lagi lah gitu, Hmm. Oh, makin makin chaos justru. itu wah ini macam. Nah pas cabang keempat itu kita Heeh. buat kayak eh, pusat pelatihan dan dapur. Baru buat ya ya. Jadi dari Buat situ kita memang dari pertamanya kita kok kan emang punya rasa produk. Terus udah gitu hmm. udah istilahnya kalau bisa disebut zaman dulu viral. Tapi eh, inti dari banyak cabang itu emang yang lakuin operasional yang benar gitu. Ternyata itu Hmm. coba karena Hmm. ya produk enak tapi operasionalnya tidak apa solid gitu, atau tidak punya banyak ilmu operasional juga, nanti produknya juga bakal beda-beda rasanya gitu. Itu Hmm. pasti Hmm. apa eh, larinya gitu. Makanya tantangan terbesar emang ada per stage gitu. Kalau saya tuh pas ngerasain Hmm. cabang ketiga tuh, ini harus benar-benar ada tempat pelatihan, harus benar-benar harus ada Hmm. training dan segala macam. Makanya buat di Cijagra ada, terus udah gitu
pas keempat, kelima, keenam mulai tuh Mm. ada struktur organisasinya gitu. Jadi Hmm. dari kita juga harus tahu gitu kebutuhan kita sendiri. Nggak mungkin kalau udah nambah uh, cabang strukturnya segitu-segitu aja, tapi kita juga emang harus uh, into gitu biar tahu ini tuh kebutuhannya apa aja sih. Jangan jangan sampai kebutuhannya berlebih, nanti si marginnya juga terganggu. Makanya pas stage ke cabang kelima udah ada supervisor, kepala toko masing-masing, admin gitu. Sekarang misalkan udah ada manajer operasional per 3 cabang gitu. Terus udah gitu ada admin dan finance-nya gitu. Jadi makin banyak cabang sebenarnya tantangan Mm. dari operasional harus apa ya, membuat fondasi sih, buat Ya. fondasi runtuh gitu Hmm. Jadi itu ya. Dika ngerasain baru pas mulai cabang ke 5 kali ya, baru mulai ada struktur organisasinya lebih kebentuk mungkin ya. Ya ya Ketiga ya 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 ya. Ya. Kenapa kayak kenapa? Apa cabang apa apa? ketiga, Hah? Cabang Cabang ketiga ketiga kenapa tuh nih? masih kayak kelimpungan sendiri ke sana ke sini kayak aduh ini nggak bener nih, pusing nih gitu kan. Pas cabang keempat baru rada terurus gitu, cabang kelima baru rada banyak masukan untuk si struktur organisasi dan segala macam gitu. Jadi Mm-mm. ya itu sih emang kita juga, kalau saya pribadi juga lebih belajar sambil inilah running gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, maksudnya kenapa sekarang ya sambil belajar juga karena oh ternyata ilmunya tuh makin misalkan makin gede tuh harus menambah ilmu ya. Iya. Menyesal juga kenapa dulu misalkan di kampus tuh eh, ya kayaknya ini kayaknya belum kepake deh, ah ya udah deh gitu. Padahal sekarang kepake, jadi kenapa dulu gitu, baca lagi gitu. Ya Ya sama ya ya, ya. mentoring juga sih harus gitu tuh yang Mm-mm, mm-mm. Ya 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 ya. Nah, Dik, aku mau coba buka pertanyaan ya. Tadi udah agak banyak sih sebetulnya yang nanya. Sebentar. ya. Sebentar, teman sewa. Produk saya punya keunggulan. Sebentar, saya mau nekan. Oh. Nah, apa saja perjanjian-perjanjian untuk mitra biar usaha bareng mitra bisa berjalan dengan baik? Hmm, Apa jadi aja sih yang harus disepakati lah mungkin itu maksudnya ya ya ya. dari awal sama mitra. Jadi yang pertama tuh sebenarnya kita sebelum perjanjian kita juga harus satu visi dulu, makanya kita emang ada sesi wawancara dulu lah. Nanti kita Hmm. ini pahitnya kayak gini, secara secara verbal aja dulu gitu. Nanti teknisnya seperti apa, baru nanti Hmm. kalau misalkan kita sama-sama follow up, baru nanti ada perjanjian. Nah, perjanjian itu kalau saya sih pertama intinya udah ada uh, hak dan kewajiban masing-masing di perjanjian itu. Hmm. Misalkan di martabak mertua, misalkan kalau SDM-nya kabut atau misalkan apa, itu menjadi tanggung jawab martabak mertua misalkan. Hmm. Dan bakal nanti digantiin sesuai dengan standar martabak mertua gitu. Terus yang kedua Hmm. misalnya marketing akan ada di pusat dan akan ada biaya sebesar berapa sebulan dan bla 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 gitu. Terus itu misalkan kalau untuk mitra, mitra harus misalkan membaca SOP dan misalnya berdiskusi jika ada kendala dan segala macam, dan akan ya kita sebutin aja seminggu sekali minimal atau berapa, dan emang harus apa namanya kayak bikin grup bareng, grup WhatsApp macam, lalu nanti laporan keuangannya
dan ada itu kan hak dan tanggung jawab. Ada juga Mm-mm. istilahnya kayak konsekuensi dan sanksinya segala macam gitu. Mm-mm. Untuk misalkan hak dan logo itu emang milik brand kita gitu. Terus udah gitu Mm-mm. rubah-rubah resep dan segala macam. Intinya resep tuh sebenarnya kita yang pegang, nggak ya mitra tuh. Kalau di martabak mertua mitra tuh tidak Mm-mm. tahu, tidak boleh Mm-mm. tahu. Di packing dulu juga sih sama kita si tepung-tepungnya juga gitu. Mm-mm. Mungkin kalau jadi di perjanjian juga mungkin kalau tahu secara tidak sengaja ya di perjanjian aja akan misal akan di keep untuk keperluan tidak dikomersilkan gitu. Jika Mm-mm. dikomersilkan ya gitu emang eh, harus hak dan kewajiban dan pembagian hasilnya berapa jelas gitu. Mm-mm. Lalu sanksi-sanksinya jika tidak melakukan kewajiban atau tidak ya istilahnya jika ada masalah dan segala macam itu yang Mm-mm. tulis secara lengkap gitu. Mm-mm. Jadi apa? Berarti sebenarnya aspek legal kali ya, berarti masuknya ya. Ya, Ya, berarti maksudnya detail-detail seperti apa mengenali hak dan kewajiban, kemudian tanggung jawab dari masing-masing itu betul-betul harus ditulis sedetail mungkin ya. mungkin Gitu. Ya, ya, ya. dan Berarti kalau ya sok apa dan apa ya, ada dan adendum ada dan apa? adendum Pak Oh, ada adendum. ya. Ya, 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 ya. Terus berarti apa ya? Berarti si martabak mertua ini memang dari awal itu memilih untuk tidak franchise ya sebenarnya ya, tapi punyanya lebih ke mitra ya. Iya. Nah, I see, I see. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, coba aku mau buka lagi pertanyaan ya. Nih, yang nanya banyak soalnya. Ntar. Em, apa saja perjanjian untuk mitra? Udah, tadi udah dijawab. Em, nih, ada yang nanya sih, kami juga sedang bangun model outlet-outlet kecil nih. Apa tips and trik utamanya? Coba boleh nggak di summarize? Misalnya cuma 3 poin atau 5 poin? Eh, ya lihat dari populasi penduduk Hmm, segmennya satu. itu Populasi penduduk. ya Mm-mm. segmennya atau enggak untuk jualan kamu. Apa? Sorry apa? Penduduk. Terus? Nah, segmennya itu tepat atau enggak untuk jualan kamu. Hmm, Terus itu segmennya tepat atau enggak ya? terus udah gitu yang kedua uh, ya istilahnya harus prediksi dulu si proyeksi keuangan awal gitu, uh, simulasi dulu gitu. Kita mau Mm-mm. berapa dan pengeluaran capeknya berapa gitu, Mm-mm. gitu. Simulasi dulu. Terus udah gitu yang ketiga teh uh, kalau misalkan udah nemu simulasi dan targetnya mungkin Mm. di kayak apa ya kuatin juga dari sisi uh, marketingnya uh, Mm-mm. istilahnya harus jeli melihat uh, media mana kita placement di daerah tersebut gitu. Mungkin ada kayak kalau di Cimahi ya, info Cimahi terus jeli dari itu. Terus yang keempat sih harus ya uh, awareness apa melihat ini sih potensi apa kompetitor di sana, kompetitor lokal di sana dan harus benar-benar awareness di daerah sana gitu supaya jadi lokal hero di tempat tersebut Mm-mm. lebih. Halo, halo. Halo, halo. Kayaknya putus-putus dik. Iya, 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 ya. Ada lagi, ada lagi?
Selain terakhir lokal hero kan, lokal kompetitor, bukan lokal hero, lokal Oh, kompetitor di sana harus diliatin. Terus ada lagi nggak? Atau udah cukup itu aja? Halo, Dika, dengar suara aku nggak? ya. Halo. Udah. Oh ya, oke oke. Udah ya berarti ya. Tadi soalnya kayak putus, kayak lu sih mau ngomong enggak ya? Oh, iya. Nah, oke. eh oh ya, buat teman-teman yang pertanyaannya belum aku bacain, itu kan sebetulnya tadi yang nanya tuh sebenarnya agak banyak. Yang pertanyaan aku belum bacain itu sebagian besar sebenarnya kurang kurang relevan sebenarnya sama bahasan malam ini tentang low capex usaha yang low capex tapi hasilnya mantap. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum aku jawab gitu, itu mungkin bisa masuk ke Telegram channelnya Foodies di t.me/foodies ID. Nah, itu kita memang ada Telegram grup Foodies. Jadi nanti di sana itu kita rutin ngasih ebook gratis sama kita ngasih beberapa info-info yang ada di bisnis kuliner. Jadi nggak melulu hanya tentang capex ya, tapi nanti ada operasional, ada keuangan, ada mungkin nanti ada frozen food, ada insight dari marketing. Jadi macam-macam. Jadi teman-teman buat yang hari ini mungkin pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa masuk ke t.me/foodies ID gitu. Jadi semoga nanti pertanyaannya bisa dijawab di sana gitu. Oke? Okay? Nah, oh ya kita kayaknya harus foto bareng dulu. Kita foto bareng Halo. dulu. Jadi buat teman-teman dilepasin dulu template-nya. Nah, buat teman-teman, ayo bisa pada apa? Bisa pada, nah ya bener di lap dulu. Bisa pada nge-print screen ya, jangan lupa ya gitu nge-print screen abis itu di post di IG-nya gitu. Jangan lupa mention @martabakmertua atau apa namanya Instagram pribadinya mau disebutin Dika mungkin gitu. Jadi nanti di print screen jangan lupa mention ke @martabakmertua sama @foodies.id. Ya, kita ini dulu. Ayo, ayo. Ayo pada di print screen ya. Satu, dua. Satu, dua. Oke, sip. Kita masuk lagi. Masuk lagi ke pertanyaan. Atau ngobrol-ngobrol lagi lah sama Dika ini. Mumpung ini waktunya sebenarnya tinggal sekitar 1 atau 2 menit lagi kayaknya. Jadi Oh, iya. saya harus agak cepet. Agak cepet gitu. Jadi nggak berasa ya, udah mau sejam ya. Gitu. Nah, gini, Dik, ini balik lagi ke pertanyaan, bukan pertanyaan sih. Jadi ini, Dik, mau nanya dong, sebenarnya kalau yang lagi, apa ya, kalau yang lagi diunggulin, lagi di campaign sama martabak mertua tuh apa sih sebenarnya Oh, ada. sekarang? Ya, Um, apa? Coba search di ojek online atau Grab atau Gojek atau bisa Mm-mm, datang mm-mm, takeaway. mm-mm, Triple Choco Combo Wombo. Jadi itu triple coklat, tapi coklatnya beda-beda. Cuman kalau kebayang kan Yung, cuman ini enggak gitu. mm-mm, Makanya jadi salah mm-mm, satu favorit juga buat sekarang gitu. mm. Jadi Apa tadi? Triple, Choco, triple apa? triple Choco Combo Wombo. Combo Wombo, Ya. buset. Jadi, Combo Wombo, oke. Ya udah, oke. Ini aku coba rekap sedikit aja. Aduh, tinggal 1 menit sebentar ya. Aku coba rekap sedikit ya gitu. Jadi malam ini gitu kan ada beberapa tips sebenarnya dari Dika gitu kan. Kenapa dulu ceritanya milih bisnis yang outletnya capex-nya kecil, yaitu adalah meringkas biaya operasional, terus pengen karena produknya untuk delivery online, jadi memang capex-nya kecil gitu kan. Terus kalau memang konsumen nggak dine in, jadi nggak perlu capex gede, nganalisis dulu model bisnisnya itu seperti apa. Kalau martabak emang nggak dine in, jadi nggak perlu outlet yang capex-nya gede. Nah, kemudian strategi untuk membuat capex nggak gede adalah dananya dibatasin, fokusnya ke jagoan wilayah dulu aja. Core-nya jangan dikorbankan. Jadi kalau martabak, kompor sama loyang jangan dikorbanin. Tapi kalau interior nggak apa-apa dikorbanin. Pilih lokasi yang persebaran penduduknya padat. Terus lebih baik punya sendiri semua atau franchise. Kalau martabak mertua lebih baik memilih sendiri.
karena apa sih produknya juga sulit untuk disetok ya, nggak punya ruang produksi. Oke, Ya. paling itu dulu sih karena agak banyak. Nanti paling aku ringkas lagi, aku post di grup gitu. Oke, paling Ya. itu aja Dika. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya malam ini. Ini udah mau habis gitu. Oke, oke kalau gitu.